Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji milik Allah Rabb alam semesta yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Juga sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang, yaitu dinul Islam. Umat Islam dimanapun kalian berada, di dalam Al-Quran surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 116 dikatakan oleh Allah bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadiba innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadiba la yuflihun. Artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah adalah tidak akan beruntung. Ayat ini surat 16 surat An-Nahl ayat yang ke-116 dikatakan bahwasanya umat Islam atau diultimatumkan kepada umat Islam semuanya bahwa kita semuanya tidak boleh mengatakan ini halal, ini haram tanpa ada rekomendasi dari Allah atau tanpa ada izin dari Allah. Artinya bahwa halal dan haram itu adalah hak Allah. Ya. Halal dan haram itu adalah hak Allah. Selain Allah tidak boleh mengatakan ini halal, ini haram. Halal dan haram adalah hak Allah. Adapun tentang hewan yang diharamkan oleh Allah, Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga dan juga ada di beberapa ayat yang lain, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi ila akhirih. Yang artinya diharamkan atau telah diharamkan bagimu memakan bangkai, satu bangkai, terus kemudian yang kedua wadamu dan darah, dua, walahmul khinzir dan kemudian daging babi atau babi, tiga, dan yang keempat adalah wama uhilla li ghairillahi bihi, dan apa-apa yang disembelih bukan atas nama Allah atau tidak menyebut asma Allah. 4. Hewan yang disembelih yang tidak menyebut asma Allah. Inilah 4 kategori hewan yang diharamkan oleh Allah. Adapun jenis hewannya itu hanya babi yang haram. Selain babi itu halal. Hanya babi yang haram. Hanya babi saja yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, surat Al-Maidah ayat 3. Juga pada ayat-ayat yang lain juga sama. Yang disebutkan cuma 4. Darah, bangkai, darah, daging babi atau babi, dan hewan yang disembelih yang tidak menyebut nama Allah. Jadi untuk jenisnya ya. Yang pertama, untuk jenisnya itu hanya babi saja yang tidak boleh atau yang diharamkan oleh Allah. Selain babi itu halal. Apa coba yang kalau kita melihat ngelihat di masyarakat secara umum gitu atau di luaran gitu, banyak yang mengharamkan masalah tentang misalkan hewan yang bertaring gitu ya, atau hewan yang berkuku tajam, ya kan. Padahal ayam aja tuh kukunya tajam tuh.
Terus kemudian ada juga yang mengharamkan misalkan anjing gitu ya, haram. Padahal anjing itu tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Makanya anjing itu halal. Yang penting disembelih pakai atau dengan menyebut nama Allah, dengan Bismillahi Allahu Akbar, halal anjing. Jadi yang haram menurut Allah itu hanya satu, babi. Jenis hewannya ya, jenis hewan cuma satu, babi. Selain babi, ya baik babi hutan atau babi ternak sama aja. Kalau bahasanya ada yang bilang celeng, ya ada yang bilang apa namanya, dan lain-lain lah. Bahasanya banyak lah ya. Hanya babi jenisnya yang haram. Selain babi itu adalah halal. Seperti anjing itu boleh, asalkan disembelih dengan menyebut nama Allah. Dan juga hewan-hewan yang lainnya. Karena dalam ayat ini atau ayat-ayat yang lainnya, Allah tidak menyebutkan keharaman jenis hewan, cuma jenis hewan satu doang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Itu cuma babi saja. Jadi hanya babi yang diharamkan oleh Allah, sedangkan selain babi itu halal. Asalkan disembelih dengan menyebut nama Allah. Selain babi halal. Termasuk binatang laut. Nah, kalau binatang laut itu bangkainya aja itu halal tuh, bangkainya halal binatang laut. Tapi kalau binatang darat atau binatang yang bukan hidup di air, yang tidak hidup di air, maka dia bangkainya itu adalah haram. Kita ketemu bangkai ayam, haram. Kita ketemu bangkai kambing, haram. Kita ketemu bangkai anjing, haram. Tapi kalau dia hewan-hewan tersebut tadi, ya, selain babi ya, kita sembelih dengan nama Allah, itu halal. Itu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di antara surat Al-Maidah ayat ketiga ini. Juga banyak di beberapa ayat yang lain yang menyebutkan sama seperti itu. Hanya jenis babi saja yang haram. Adapun kita dengar ya di ayat-ayat di dalam hadis misalkan ya, yang mengatakan haram gitu ya. Terus kemudian anjing itu haram dan lain sebagainya, ya kan. Binatang yang di dua alam itu haram. Padahal Allah nggak nyebutin tuh. Katanya sih bilangnya ini dari Nabi yang mengatakan itu. Padahal Nabi Muhammad itu, kalau kita kembali ke ayat surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 16, bahwa yang namanya mengharamkan dan menghalalkan itu adalah hak Allah. Termasuk Nabi Muhammad tuh nggak boleh mengharamkan. Nabi Muhammad tuh nggak boleh, kalau nggak ada rekomendasi dari Allah, kalau nggak ada izin dari Allah, tidak boleh mengatakan ini halal, ini haram, tuh nggak boleh. Hanya Allah saja yang boleh mengatakan ini halal, ini haram. Selain Allah nggak boleh. Karena pernah ada kasusnya, pernah ada contohnya bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahan dalam hal itu dan diabadikan oleh Allah di surat At-Tahrim, di dalam Al-Quran ya. Surat At-Tahrim surat yang ke-66 ayat yang pertama disebutkan oleh Allah bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahan, yaitu tentang mengharamkan sesuatu karena ingin dicintai oleh istri-istrinya, karena ingin diridhoi, disukai oleh istri-istrinya, sehingga mengharamkan apa yang telah sebenarnya halal. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan haram. Ya, kita baca ayatnya di surat Tahrim ayat yang pertama dan ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardota azwajika wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Artinya, wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Karena engkau ingin menyenangkan atau membuat senang hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi dalam ayat ini, surat Tahrim surat yang ke-66 ayat yang pertama, Allah telah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad pernah mengharamkan sesuatu, padahal itu halal ya. Namun pernah mengharamkan sesuatu,
padahal itu halal, karena ingin disukai atau dicintai atau diridhoi oleh istri-istrinya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Artinya bahwa Nabi Muhammad tuh nggak punya hak. Nabi Muhammad nggak punya hak untuk mengatakan ini halal, ini haram. Kecuali ada rekomendasi dari Allah. Dan rekomendasi dari Allah itu adalah melalui wahyu. Dan wahyu itu adalah Al-Quran. Jadi harus ada ayatnya gitu artinya. Maka ketika kita melihat hadis-hadis Nabi yang banyak mengharamkan ini haram, ini halal ya kan. Maka saya jadi kalau kita melihat dari ayat-ayat yang sudah kita baca dan dari ayat-ayat yang lain yang banyak yang akan kalau kita bacakan nggak kelar tuh ya, nggak cukup sejam 2 jam untuk membahasnya. Kalau kita melihat dari ayat-ayat, maka secara otomatis hadis tersebut kalau kita anggap hadisnya bukan dari Nabi itu. Kenapa? Nabi nggak mungkin ngomong mengharamkan sesuatu, itu nggak mungkin. Orang Allah aja nggak mengatakan haram, masa Nabi mengatakan haram itu nggak mungkin. Artinya hadis tersebut yang mengatakan haramnya misalkan seperti binatang yang di 2 alam itu haram, itu bukan dari Nabi itu hadisnya. Yang kita yakin itu bukan dari Nabi karena kita ngelihat dari ayat-ayat ini bertentangan dengan ayat, kecuali ada ayatnya gitu ya. Jadi jenis hewan yang diharamkan oleh Allah hanya babi, selain babi adalah halal. Kalau ada yang mengatakan, oh Nabi pernah mengatakan anjing itu haram, ya kan? Tapi Allah kok nggak mengatakan anjing itu haram? Allah hanya mengatakan babi. Artinya bahwa itu hadis, itu bukan dari Nabi. Nabi nggak mungkin kan menyelisihi daripada Allah, nggak mungkin. Itu bukan dari Nabi. Jadi Nabi Muhammad pernah, surat At-Tahrim ini, surat yang ke-66 ayat pertama, Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahan mengharamkan sesuatu dan ditegur oleh Allah. Artinya bahwa Nabi Muhammad tidak boleh atau tidak mempunyai hak untuk mengharamkan sesuatu. Maka ayat yang keduanya, sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, membebaskan diri dari sumpahnya. Jadi Muhammad itu Nabi Muhammad, kata Allah, disuruh bebasin sumpahnya atau perkataan yang tadi yang mengharamkan tadi. Ada suruh dicabut. Ya. Setelah dicabut perkataan yang mengharamkan tadi, padahal Allah menghalalkan, maka Allah akan kembali menjadi pelindung Nabi Muhammad. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi seperti itu. Intinya kesimpulan dari ayat-ayat yang sudah kita baca, halal dan haram itu harus Allah yang menyatakan. Nabi Muhammad atau umat Islam itu tidak berhak, mau ulama kek, mau dia kiai sehebat apapun, termasuk Nabi Muhammad saja itu ditegur oleh Allah, tidak boleh mengatakan ini halal, ini haram tanpa ada rekomendasi dari Allah atau tanpa ada izin dari Allah. Izinnya melalui wahyu. Wahyu itu Al-Quran. Artinya bahwa kalau tidak ada ayatnya, maka sesuatu itu adalah halal. Kecuali ada ayatnya seperti babi. Babi itu haram. Yang mengharamkan Allah. Surat tadi yang kita baca, Al-Maidah ayat yang ketiga, juga ayat-ayat yang lain. Jadi umat Islam dimanapun kita berada, dimanapun kalian berada, bahwa kesimpulannya bahwa yang berhak mengatakan haram itu hanya Allah. Sedangkan seluruh manusia, termasuk orang-orang beriman, kiai, ulama, habaib dan lain sebagainya, itu nggak boleh mengatakan halal haram. Termasuk Nabi Muhammad sendiri. Itu hanya Allah doang, hanya Allah saja yang boleh mengatakan haram. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi umat Islam dan bagi diri saya sendiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.